Ah, kenapa kamu baru sampai? Tugas inkarnasimu kali ini bertahan dalam cobaan dan semuanya selesai. Setelah itu, kamu resmi bisa masuk tingkatan kekekalan. Tapi, di duniamu kali ini ada sedikit kemunduran. Kemunduran apa? Itu, sebentar lagi pengujian, kamu masih bisa ketawa. Lupakan. Siapa suruh kamu jadi muridku? Aku sudah lepaskan sebagian kekuatan abadimu. Setelah inkarnasi, kamu akan diberkati keberuntungan koi. Mereka yang baik sama kamu bakal hidup dengan lancar. Yang perlakukan buruk akan menderita konsekuensinya. Dorong lagi. Aku lihat kepala bayinya. Dorong. Sebentar lagi bayinya lahir. Semangat. Sudah lahir. Bayinya perempuan. Gawat. Ibunya beneran hebat. Gimana? Berhasil diculik. Aku harus kerja keras tahu. Dukun sudah bilang, kita harus adopsi bayi perempuan yang lahir hari ini. Baru kamu bisa hamil anak laki-laki. Kalau putraku nggak lahir, aku bakal habisi bocah ini. Ayo cepat pergi. Ini aneh. Mobilnya hilang. Jangan-jangan anak ini malah pembawa sial. Baru saja kita culik dia, kita sudah hampir ditabrak. Ucapanmu masuk akal. Tapi hari ini cuma ada satu bayi perempuan yang lahir, kan? Tim 1, tim 2, tutup semua pintu keluar. Tim 3, cari area rumah sakit. Sampai bawah tanah pun, temukan Nona. Sepertinya gadis kecil ini bukan anak biasa. Menakutiku saja. Aku pikir kita bakal tertangkap. Cepat, ambilkan air. Tenggorokanku kering sekali. Kamu ini kenapa lagi? Aku mual. Apa mungkin aku sudah hamil? Apa? Secepat ini? Sepertinya yang dukun bilang soal adopsi anak perempuan itu benar. Cepat kamu kesini dan jadi kudaku. Aku nggak mau jadi kudamu. Aku juga bukan orang jahat. Mama dan papaku bilang begitu. Aku nggak gitu. Kamu begitu. Aku enggak. Kamu begitu. Sayang, bengkak nggak? Bajingan kecil. Beraninya ganggu Titan. Kamu sudah bosan hidup ya? Kakak ipar ini benar-benar ya. Memang Dita buat salah apa sampai kakak ipar marah begini? Cara aku ajari anakku itu bukan urusanmu. Cih, pembawa sial. Kamu kesini cuma buat cari masalah kan? Bukan begitu maksudku. Cuma tahun lalu kakak kenalkan aku pekerjaan. Udah setengah tahun aku belum dibayar. Aku kesini cuma mau minta kakak bantu tanyakan. Kalau enggak, aku nggak bisa bayar sewa. Apa maksudmu? Keluarga kita kasih hadiah, habiskan uang bantu kamu buat dapat kerjaan. Sekarang kamu mau salahkan kami? Bukan. Kakak salah paham. Keluar. Kenapa nggak pikirkan? Kenapa cuma gajimu yang ditahan, sementara yang lain enggak? Bukannya itu berarti kamu yang bermasalah? Cih, dasar pembawa sial. Cepat pergi. Jangan bawa kesialanmu ke sini. Paman terluka. Biar aku tiup ya. Kenapa bisa? Masih nggak pergi juga? Kamu beneran beban keluarga kami. Gak dapat kerja, cari kami. Gak digaji, cari kami juga. Kami hutang apa sama kamu? Aku habisi kalau gak pergi juga. Aku pergi, Kak. Tapi jangan lampiaskan ke Dita. Dia ini rapuh. Gimana kalau dia sampai sakit?
Cuma anak bajingan kayak dia. Harusnya bersyukur bisa makan dan punya baju. Berharap aku besarkan dia seperti putri. Kalau kamu nggak suka, bawa saja dia. Jangan habiskan nasi kami. Aku juga mau sama paman. Oke, kalau gitu aku bawa dia. Tunggu. Diam di situ. Aku besarkan anak itu selama bertahun-tahun. Kamu pikir bisa ambil seenaknya? Seenggaknya, kasih aku 10 juta buat uang rawat dia. Aku cuma punya sekitar 3 juta. Itu untuk bayar sewa. 1, 2, 3 juta juga oke. Sana, cepat pergi. Cepat pergi sana. Lagian sudah ada Titan. Aku sudah nggak perlu lagi anak itu. Bagus kan? Kalau dia dijual berapapun harganya. Halo, suamiku. Aku punya berita bagus buat kamu. Jangan banyak omong dulu. Aku ditabrak mobil. Aduh. Cepat, bawa 6 juta buat bayar rumah sakit. Cepat. Hah? Kamu menguras keberuntunganku saja. Cepat beli tiket lotre ini. Lepaskan dia. Aku beli. 1 juta. 1 juta. Apa? Paman, beli saja. Ya sudah, aku beli. Dita, kamu nggak apa-apa? Satu emas batang, 2 emas batang, 3 emas batang, 6 juta. Luar biasa. Kita bisa bayar sewa. Setelah bayar sewa, masih ada 3 juta lagi. Kita bisa belikan Dita makanan dan 2 pasang baju baru. Yeay, terima kasih paman. Menyebalkan. Tiba-tiba ditabrak mobil. Supirnya hilang tak kemana. Nggak ada kompensasi, uang hilang. Masa aku harus kerja juga? Bagus ya, Jimmy. Kamu nggak bisa kasih aku 10 juta, tapi punya uang buat belanja. Ini uang menang lotre punya paman, bukan buat kamu. Siapa yang suruh kamu bicara? Biar aku perjelas hari ini. Kalau hari ini kamu nggak serahkan sisa uang aku rawat Dita, aku lapor polisi bilang kamu culik dia. Kamu... Kak, aku cuma punya sisa uang 3 juta. Gimana dia kalau kuserahkan semuanya? Gimana kalau kakak kasih aku waktu? Aku akan bayar kalau dapat uangnya. Heh, kamu pikir aku bodoh? Siapa yang tahu kapan itu nanti? Kalau nggak bayar... Dita, kamu luka nggak? Bagus, 3 juta lagi. Dengan ini, biaya rumah sakit Johan sudah bisa dilunasi. Halo? Apa Anda orang tua Titan? Anak Anda pukul anak orang lain. Orang tuanya minta kompensasi 9 juta. Tolong datang sekarang. 9 juta? Maaf paman, semuanya salahku. Sekarang paman gak punya uang. Gak apa-apa, bukan salahmu. Kalau saja gajiku dibayarkan, kita gak akan kesulitan begini. Halo Pak, kami dari kantor arbitrasi buruh. Gaji 6 bulan Anda yang ditahan sebelumnya beserta kompensasinya dengan total 30 juta sudah dibayarkan. Silakan diperiksa. Terima kasih. Pak Jimmy, kami mau informasikan Anda lolos interview kami. Gaji 10 juta per bulan. Silakan datang besok jam 9 pagi. Sudah ada kabar soal Sonya? Sarah, jangan khawatir. Anak buah ayah masih mencari. Kalau ada kabar, langsung kasih tahu kamu. Masih mencari? Ini sudah 5 tahun, nggak ada jejak. Ayah, beneran mau cari Sonya kan? Sarah, apa maksudmu itu? Sonya itu juga cucu perempuanku. Kamu anggap ayah ini apa? Kalau ayah dulu nggak benci sama keluarga Jerry dan mengusirnya, kami nggak akan hidup dalam persembunyian. Dia nggak bakal keluar menentang badai demi mencari uang. Lalu ditabrak mobil. Dan Sonyaku juga.
Waktu itu ayah memang salah. Tapi selama ini ayah selalu mencarinya sepenuh hati. Hampir semua rumah singgah di kota ini sudah ayah jungkir balikan. Cukup. Aku nggak mau dengar alasan lagi. Sekarang, aku akan mencarinya sendiri. Sarah. Dita, Paman masih belum temukan sekolah yang bagus buatmu. Jadi, Paman cuma bisa ajak kamu ke kantor. Tunggu Paman di sini ya. Paman lapor dulu. Kalau Sonya masih hidup, dia pasti sudah seumur anak ini juga. Gadis kecil, kenapa sendirian di sini? Mana orang tuamu? Orang tuaku nggak mau aku lagi. Aku datang sama paman. Paman lagi melapor dan suruh aku tunggu di sini. Ceroboh sekali. Sekarang banyak penculik anak-anak. Gimana kalau dia hilang? Gadis kecil, Bibi temani kamu ya. Tunggu pamanmu sama-sama ya. Boleh. Bibi ini baik sekali. Bibi juga punya seorang putri seumur kamu. Sungguh? Apa aku bisa jadi temannya? Dia hilang. Dia hilang setelah dilahirkan. Bibi, jangan sedih. Putrimu pasti aman dan baik-baik saja. Secepatnya, Bibi pasti menemukannya. Terima kasih gadis kecil. Bisa-bisanya masalah seperti itu kamu gagal. Kamu nggak apa-apa? Terima kasih. Nona, kamu nggak apa-apa? Sarah, ada apa ini? Sarah, kenapa? Pria itu, aku lihat sendiri dia dorong Bu Sarah. Jangan fitnah pamanku. Kamu yang tadi tabrak bibi cantik ini. Omong kosong. Semuanya juga melihatnya. Iya kan? Iya, betul. benar. Pak Winston, menurut saya paman dan keponakannya ini bawa sial. Mereka harus dipecat. Pecat saja. Maaf Pak Winston, saya nggak sengaja. Tolong, beri saya satu kesempatan lagi. Pak Winston, Bapak tidak boleh melunak. Ini baru hari pertama kerja, tapi sudah buat masalah besar. Kita nggak bisa pekerjakan pembawa masalah seperti ini. Maaf kakek, ini semua salah Dita. Tolong jangan pecat pamanku. Lakukan sesuai perintah Clinton. Satpam, mana Satpam? Ayo, ikut kami. Sudahlah, biarkan mereka pergi. Jangan pakai kekerasan. Dokter Aruna. Kalau kondisi bibi cantik ini membaik, paman gak akan dipecat kan? Sonya. Sarah, sudah sadar? Ayah, aku menemukannya. Mana pria dan keponakan yang tadi di sini? Nona Sarah, tadi karyawan baru itu sudah menabrak Anda. Pak Winston sudah pecat dia. Ayah, kenapa ya pecat dia tanpa alasan? Mana mereka? Sudah berapa lama? Baru saja. Semuanya salahku. Gara-gara aku, paman kehilangan pekerjaan. Gak apa-apa. Pekerjaan bisa dicari lagi. Ini bukan salah Dita kok. Tunggu. Itu bibi cantik tadi. Ayahku sudah salah paham. Tadi aku sudah jelaskan pada ayah. Jadi maksudnya... Kamu bisa kerja dengan tenang di sini. Selama ada aku, kamu gak akan dipecat. Terima kasih. Terima kasih Nona Sarah. Gak apa-apa, cuma masalah kecil. Keponakanmu lucu sekali melihatnya. Jadi membuatku ingat sama putriku. Wah. Hati-hati, minggir!
Minggir! Paman. Tanda lahir ini. Itu tanda lahir Sonia. Kalau saja bibi cantik ini mama kandungku, pasti luar biasa. Sonia. Mama akhirnya menemukanmu. Kamu nggak apa-apa? Nggak luka kan, Nona? Sonia, kamu Sonia kan? Kenapa nggak ada apa-apa? Apa aku salah lihat? Bibi, siapa Sonia itu? Sonia, dia putri Bibi. Dia punya tanda lahir di tangan. Bibi tadi salah lihat. Bibi kira Dita juga punya. Nona Sera, putrimu itu kenapa bisa hilang? 8 tahun lalu, aku melahirkan di rumah sakit kecil di kota Lodaya. Waktu itu, rumah sakitnya cukup kumuh, keamanannya lemah, dan putriku diambil penculik anak. Rumah sakit kota Lodaya? 8 tahun lalu, Dita juga lahir di sana. Mungkin kakak dan iparku tahu sesuatu. Nanti aku tanya mereka. Terima kasih banyak. Kedepannya, kalau nggak ada yang jaga Dita, bawa saja dia ke kantor. Bukannya itu bakal merepotkan ya? Mana ada, kalau Dita menemaniku, justru aku bakal senang sekali. Oh iya, makan siang hampir selesai. Cepat kamu absen dulu. Sisa 5 menit lagi. Nona Sera, titip Dita. Maaf merepotkan. Aku nggak ngerti apa yang ada di pikiran Bu Sera. Dia sendiri malah bawa balik pria dengan beban anak kecil itu ke kantor. Katakan, apa mungkin Bu Sera suka sama pria itu? Cuma beruntung, kalaupun Bu Sera lepaskan dia kali ini, aku punya banyak cara untuk dia keluar. Jimmy, kali ini kamu sendiri yang masuk jebakan ini. Kamu Jimmy kan? Bukannya kamu dipecat? Pria beruntung. Iya Pak Clinton, saya buru-buru. Biarkan saya absen dulu ya. Kenapa buru-buru? Bu Sera itu nggak pernah terlibat sama masalah pribadi karyawan. Tapi kali ini dia langgar aturan demi kamu. Kamu pakai trik apa sama dia? Ajarin aku juga dong. Apa maksudmu? Nggak ada. Sejak suami Bu Sera meninggal di kecelakaan mobil, dia nggak pernah pacaran lagi. Dia cuma punya satu putri. Wajar kalau kamu mau naik lebih tinggi dan jadi pria sukses. Tapi Jimmy, jadi orang harus sadar diri juga sama posisinya. Kamu bahkan buat jilat sepatu Bu Sera saja gak pantas. Jaga bicaramu Pak Clinton. Hubunganku dengan Bu Sera itu bersih. Jangan sebarkan rumor di sini. Minggir! Sial, aku terlambat. Sayang sekali. Cuma telat 1 menit. Rugi bonus absensi 500.000. Jimmy, kamu ini beneran deh. Hari pertama kerja saja sudah kena denda. Sepertinya 1 bulan ini, kamu akan bayar banyak uang ke perusahaan. Kamu akan bayar banyak uang ke perusahaan. Astaga. Ada apa ini? Aku cuma mengajari Jimmy. Anda sudah repot-repot tolong dia. Tapi ternyata, dia malah malas-malasan di hari pertama dia kerja. Sia-sia saja usaha Anda tolong dia tadi. Jelas-jelas kamu yang halangi aku absen. Aku nggak mungkin telat. Sebelumnya kamu yang menabrak bibi Sera kan? Sekarang ganggu pamanku. Kamu pria jahat. Clinton, kamu ini karyawan senior. Apa menyenangkan mempersulit karyawan baru? Bu Sera, saya dituduh. Saya coba bicara sama dia, nggak bisa disebut mempersulit. Saya tahu Anda baik dan mau bantu selamatkan bonus kehadirannya. Tapi Anda nggak bisa menuduh orang lain begini. Betul sekali. Kalau ada orang yang Bu Sera perhatikan, terus dia nggak apa-apa datang terlambat, siapa yang bakal kerja dengan serius? Betul. Telat tapi nggak didenda. Terus gimana sama yang tepat waktu? Bahkan kalaupun Anda pewaris perusahaan, tetap harus ikut aturan dong. Kalau enggak, siapa yang bakal menurut? Kamu! Sudah Nona Sera, lain kali saya datang lebih awal. Gak perlu libatkan Anda. Dendanya 500.000 kan? Aku bayar. Siapa yang bilang kamu boleh masuk? Siapa yang bilang kamu boleh masuk? Aku sudah bayar dendanya. Kenapa halangi aku kerja?
Kalau karyawan senior sering terlambat, cukup bayar denda saja. Tapi kamu berbeda. Telat di hari pertama kerja, mana mungkin denda saja cukup. Terus kamu mau apa lagi? Seenggaknya di depan semua rekan kerja, kamu harus kasih permintaan maaf. Kalau enggak, mana bisa kita lihat ketulusan. Clinton, jangan keterlaluan. Orang seperti Jimmy dengan sikap nggak benar harus diperbaiki. Kalau enggak, semua departemen bisa jadi malas-malasan. Itu nggak boleh. Betul. Pak Clinton lakukan ini demi kebaikan grup Holland. Itu betul. Makanya harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Paman jahat. Kita benci paman ini. Halo? Apa? Rumah di kampung roboh. Perlu 5 juta. Aku kirim sekarang juga. Lihat apa kamu? Tulis permintaan maafmu. Ada pesan di grup kantor. Mesin absensi rusak. Mesin absensi rusak. Berarti aku... Mesin absensi rusak. Berarti aku... Kalau begitu, nggak ada yang bisa buktikan Jimmy tadi telat atau enggak. Atau mesin absensinya yang rusak. Permintaan maaf nggak perlu lagi. Dan soal uang denda, kembalikan pada Jimmy. Kak Clinton, tenanglah. Bukannya cuma 500.000. Buat kakak, uang segitu nggak berharga kan? Betul, Pak Winston menilai kakak tinggi. Jelas-jelas dia mau kakak jadi menantunya. Setelah kakak menikahi Bu Sera, lupakan 500.000. Bahkan 500 juta juga bisa jadi uang jajanmu. Kalau kalian berdua menikah, biar kami jadi pengiringnya. Pastikan kami duduk di meja pertama. Astaga, kita bicarakan nanti saja. Kita bicarakan nanti, ya. Bu Sera, Anda di sini. Biar saya bawakan tasnya. Bicara saja, ada apa? Saya cuma mau lapor soal kerjaan. Saya sudah merenung. Tadi itu sikap saya memang jelek. Saya minta maaf. Saya harap Bu Sera bisa kasih saya kesempatan lagi. Dokumen ini ada obat khususnya. Gak mungkin kamu gak nurut sama aku. Saya harap Bu Sera bisa kasih saya kesempatan lagi. Dan juga menurut saya Bu Sera, sebaiknya Anda jaga jarak sama Jimmy itu. Pria itu punya niat jelek. Jangan biarkan dia tipu Anda. Dia tahu Anda peduli sama anak-anak. Makanya dia bawa anak itu buat tarik perhatian Anda. Bukannya dia jahat. Dia jahat? Terus kamu sebut apa? Memfitnah dan gosip di belakang orang. Menurutku, kamu yang punya pikiran jahat, anggap yang lain sepertimu. Keluar sekarang. Baumu buat aku muak. Bu Sera, jangan marah. Saya nggak akan sebut Jimmy lagi, ya. Apa Anda gak enak badan lagi? Biar saya periksa. Nggak Biar saya perlu. pijat. Ayolah Bu Sera. Bu Sera, dokumen Anda tertinggal. Lepaskan Bu Sera. Bu Sera, Anda nggak apa-apa? Kamu gila ya? Aku lagi rawat Bu Sera, nggak lihat. Pergi sana. Serahkan saja Bu Sera sama aku. Nggak perlu. Aku nggak butuh kamu. Pergi sekarang. Aku suruh kamu pergi sekarang. Jimmy, beraninya curi kesempatanku. Aku bakal urus kamu suatu hari nanti. Bu Sera, kenapa keringatmu banyak sekali? Apa kamu demam? Aku antar ke rumah sakit ya. Nggak perlu. Mungkin penyakit lamaku. Cukup makan obat. Bu Sera. Bu Sera. Maafkan aku. Hentikan pekerjaan kalian. Ada tugas penting. Andre, coba kamu periksa total desain di bulan lalu. Laporkan ke aku. Baik, Willy, ke Departemen Keuangan minta pembayaran, atau proyek kita nggak akan bisa maju. Baik. Jimmy, ada tanah pengembangan yang baru. Cepat buatkan rencana detail buat konstruksinya. Serahkan sebelum siang. Baik.
Tunggu Pak Clinton. Nggak ada persyaratan di sini. Apa jadi kediaman atau kamu nggak bisa pikir sendiri ya? Apa kamu nggak bisa kreatif sedikit? Kenapa tanya aku? Apa fungsimu? Bukan. Tujuan dari tanah ini kan ditentukan sama bos. Ini bukan tentang kreatif dan harus jadi kreatif. Lakukan kalau bisa. Kalau nggak bisa, keluar. Berhenti ganggu aku. Pak Clinton, aku suruh kamu usaha, kamu malah tulis sampah ini. Apa printer perusahaan gratis dipakai? Kalau kamu tulis ini lagi, jangan salahkan aku kurangi bonus kamu. Aku bahkan nggak tahu gaji kecilmu apa cukup buat dikurangi. Pak Clinton, proposal ini sudah aku revisi berkali-kali, tapi nggak ada benarnya sama sekali. Anda cuma bilang ini jelek. Tapi apa jeleknya? Coba sebutkan. Kamu cuma permainkan aku kan? Iya. Aku memang main-main sama kamu, terus kamu bisa apa, ha? Aku kasih tahu ya, seluruh departemen desain nurut sama aku. Kalau aku suruh tulis ulang, kamu harus tulis ulang dengan patuh. Kalau enggak, keluar saja kamu dari sini. Aduh. Ayah nggak apa-apa. Pak Clinton, kamu cukup arogan ya. Pak Winston, saya nggak sengaja. Ini karena proposal itu sangat jelek sekali, Pak. Sampah sekali. Saya terlalu marah. Bawa sini biar kulihat. Siapa yang tulis ini? Kamu? Bukan. Jimmy yang tulis, Pak. Saya sudah kritik dia barusan, Pak. Beraninya dia nulis sama seperti itu. Bodi pimpinan. Sikap kerjanya bermasalah. Sebagai atasannya, saya sangat kecewa, Pak. Proposal ini sangat jelas dan masuk akal. Poinnya kreatif dan jelas. Kalau kamu sebut ini sampah, terus sampah yang kamu kasih 2 hari lalu, kamu sebut apa? Apa? Sepertinya bukan proposal Jimmy yang jelek, tapi bentuk balas dendam. Bukan. Enggak begitu. Kalau bukan, berarti kamu yang nggak mampu. Kamu bahkan nggak bisa nilai kualitas sebuah proposal. Sepertinya posisi supervisor harus diganti. Pak Winston, saya... Akhir-akhir ini kondisi saya nggak baik. Jadi gampang kesal, Pak. Kamu pikir aku nggak tahu isi otakmu? Waktu Jimmy bergabung, dia memang buat masalah. Tapi sejak perusahaan putuskan pekerjaan dia itu rekan kerjamu. Kalau kamu simpan dendam dan balas dendam pribadi, maka aku harus pertimbangkan apa kamu pantas buat posisi ini. Pak Winston, saya mengaku salah, Pak. Tolong kasih kesempatan lagi, Pak. Saya janji akan terjadi lagi. Jimmy, aku setuju sama proposalmu. Mulai sekarang, proyek ini tanggung jawabmu. Kamu sekarang ketua grup A. Terima kasih, Pak Winston. Bu Sarah, ini berkat Anda yang sudah bela saya. Kuncinya itu, kerjamu yang bagus. Kalau enggak, bicara apapun nggak membantu. Dia bisa sombong sekarang. Kalau bukan karena Bu Sarah, Pak Winston nggak akan perhatikan dia. Betul. Seharian mengikuti Bu Sarah terus. Wajahnya itu tertulis jelas, data penumpang. Kak Clinton, kakak supervisor asli departemen kita. Buat proyek sepenting itu, kenapa dikasih ke anak baru? Kalau dia berani curi proyek sekarang, nanti dia bakal lebih injak-injak kakak lagi. Kamu tahu kesialan dan keberuntungan saling bergantung. Gak masalah dapat promosi sekarang, tapi kalau dia kacaukan proyek, dia bakal lebih hancur 1000 kali lipat. Pak Clinton, oh, aku gak berani di hadapan ketua Jimmy. Mana bisa aku sebut diriku ketua? Hah. Anda pasti bercanda. Saya cuma mau tanya soal data area tanah buat konstruksi. Anda belum kasih ke saya. Bukannya itu proyek. Kenapa aku harus punya datanya? Proyek ini seluruhnya milik grup A. Kenapa jadi punya aku? Lagian Pak Winston bilang rekan kerja harus singkirkan dendam masing-masing dan saling bantu. Kamu persulut aku begini, mau Pak Winston salahkan aku? Astaga, kalian lihat gak? Sudah jadi ketua tim, dia jadi beda sekarang. Sudah belajar bicara pakai otoritas, pakai Pak Winston segala. Kamu pikir aku takut sama kamu? Kami gak akan bantu. Terus kamu mau apa? Pergi mengeluh sama Bu Sarah, bersikap menyedihkan. Apa Bu Sarah bakal belain kamu si pecundang lagi? Jangan bilang begitu. Bu Sarah itu punya selera yang bagus. Gak sembarang orang bisa tarik perhatiannya. Kalian cuma data doang.
biar aku sendiri yang survei. Oke, semangat. Pakai taksi ke sana, pulang pergi perlu waktu seenggaknya 3 jam. Tambah waktu buat datanya. Sepertinya nggak sempat. Paman, lihat aku tadi pungut kertas. Paman, ini cara bacanya gimana? Dita, main sama Bibi Sera dulu ya. Paman lagi sibuk. Paman, cuma bantu aku lihat sebentar kok. Cuma 1 kata. Paman. Kata mana? Ini data tanah konstruksi. Data tanah konstruksi. Kenapa, Paman? Apa kertas ini berguna? Berguna sekali. Dita, kamu bintang keberuntunganku. Siapa yang suruh kamu buang data itu seenaknya? Kalau dia bisa bereskan tepat waktu, Pak Winston bakal puji dia lagi. Bahkan mungkin posisi supervisor nggak bisa jadi punyaku lagi. Enggak. Aku harus pikirkan sesuatu. Aduh, gadis kecil, aku jatuh. Aku perlu orang antar ke rumah sakit. Gak mau, kamu pria jahat. Kamu ganggu aku dan Paman. Aku gak mau peduli. Tapi aku sudah mengaku kalau aku salah. Gadis kecil yang baik, kamu gak mau maafkan aku. Kasih aku kesempatan buat berubah ya. Aduh, sakit sekali. Kalau nggak ke rumah sakit, aku bisa mati karena rasa sakit ini. Aduh. Kalau begitu, ayo cepat bangun. Kita ke rumah sakit sekarang. Dita, kamu harus baik-baik saja. Apa golongan darahmu A? Ada yang golongan darahnya A. Tolong istriku. Darahku A. Terima kasih banyak. Kamu selamatkan istriku. Boleh minta rekeningmu? Biar nanti aku kirimkan pembayarannya. Nggak perlu sungkan begitu. Cuma sedikit darah, bukan hal besar. Keluarga Dita Helmi, tolong tanda tangan. Saya, Pak, saya masuk dulu ya. Nanti jumpa lagi kalau takdir izinkan. Baiklah. Pak Guntur, identitas pria itu sudah dipastikan. Dia karyawan grup Holland. Holland? Rekan perusahaan dalam proyek area pengembangan. Iya, Senin depan kita bakal ke grup Holland untuk membahas kontrak yang akan kita kerjakan. Bagus. Kalau begitu, nanti aku bisa balas budi. Ku dengar Dita terluka. Gimana kondisinya? Tenang saja. Dokter bilang anak ini beruntung, tulangnya nggak luka. Cukup oleskan obat. Syukurlah. Baik sekali. Kamu terluka, masih bilang baik. Maksudku, Paman dan Bibi Sera sangat baik. Kalian seperti mama dan papaku. Itu, aku mau kasih penjelasan. Waktu itu aku pusing sekali, nggak tahu kenapa. Pokoknya, biasanya aku nggak seperti itu. Aku tahu, Bu Sera. Aku nggak berpikir begitu. Oke, kalau gitu kita jangan bahas itu lagi. Sudah berlalu. Gue dengar dari rekan di grup, tengah malam dia belum pulang juga. Nggak mungkin dia semalaman ada di sini kan? Demi proyek ini, dia beneran putus asa banget. Tapi usahanya ini sia-sia. Beban kerja sebanyak itu nggak mungkin bisa dia selesaikan dalam semalam. Akhirnya selesai. 10 menit lagi rapat, tepat waktu. Berhenti. Proyek sepenting ini, mana aku tahu kamu kerjakan dengan benar. Biar aku periksa dulu. Kalau gitu cepatlah. Ini aneh. Kenapa ini sama seperti dokumen yang aku hapus? Ini mana mungkin? Sudah selesai. Rapat sebentar lagi mulai. Aku harus antarkan ini. Kenapa buru-buru? Aku belum selesai baca. Kalaupun kamu selesaikan ini, ku dengar klien kali ini cukup tegas soal waktu. Dia paling benci keterlambatan. Kali ini kamu bakal tamat. Pak Clinton, kenapa kamu mempersulitku terus? Kalau ada masalah, seluruh tim akan disalahkan. Apa untungnya buat kamu? Aku cuma mau kamu disalahkan. Cuma kamu seorang berani melampauiku. Teruslah bermimpi.
Maaf. Tanganku licin. Hei, kenapa telat sekali? Mereka sudah siap-siap mau pergi. Apa? Aku dengar Pak Guntur marahi Pak Winston cukup keras. Bilang nggak menghargai waktu, nggak pantas kerjasama. Kalau kamu masuk sekarang, kamu pasti dimarahi juga. Meski harus dimarahi, aku harus mencoba. Anda? Jimmy, sudah berapa kali aku bilang, perhatikan waktu. Lupakan, aku sudah pernah bertemu dengannya. Dia pasti nggak sengaja. Ucapkan terima kasih sama Pak Guntur. Terima kasih, Pak Guntur. Silakan dilihat. Ini proposal perusahaan kami. Lumayan, kreatif dan bijaksana. Aku akan hubungi pihak hukum, segera buat kontrak dan tanda tangan secepatnya. Luar biasa. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Ya, aku duluan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Maksud Pak Guntur itu, kalian saling kenal. Sebenarnya ada apa? Itu... Astaga, maaf Pak Winston. Ini salahku. Aku nggak perhatikan Jimmy. Nggak sadar dia menunda waktu. Dan kacaukan rapat hari ini. Jelas-jelas kamu yang sengaja halangi aku ke rapat. Kalau enggak, aku nggak akan terlambat. Kamu ini bicara apa? Aku ini atasanmu. Harus periksa kerjaanmu, memastikan proposal kamu itu betul sebelum diloloskan. Lagian, proposal ini seharusnya dari kemarin sudah diserahkan. Kamu menundanya sampai pagi ini. Apa itu salahku? Aku nggak selesai kemarin karena kamu tolak kasih aku data. Aku nggak kasih kamu data. Terus gimana kamu buat proposal? Kamu survei lokasinya sendiri. Kesana itu perlu waktu sampai 3 jam kalau pakai taksi. Dan lokasinya cukup kompleks. Nggak mungkin bisa selesai dalam 3-5 hari. Kebohonganmu itu nggak berguna. Itu karena Dita berhasil cari cara dapatkan data lokasi. Kamu mau halangi Jimmy dan lukai Dita, dorong Dita dari tangga. Dan sementara Jimmy bawa Dita ke rumah sakit, kamu hapus dokumen setengah jadi Jimmy. Benar begitu. Kamu bahkan menjatuhkan anak kecil. Dasar bajingan. Pergelangan kakiku terluka. Lalu aku minta bantuan sama Dita. Siapa yang sangka dia bakal jatuh sendiri? Ucapan anak kecil apa bisa dipercaya? Mungkin ada yang ajari dia bilang begitu. Betul. Cuma anak kecil mana tahu sengaja atau enggak. Semuanya itu perlu bukti. Cuma kata-kata nggak berarti apa-apa. Kalian, sementara komputermu, aku takut kamu nggak selesai. Jadi aku cuma bantu periksa saja. Aku nggak hapus apa-apa. Bu Sera, aku tahu kamu selalu pilih kasih sama Jimmy. Tapi kamu nggak bisa tuduh aku dong buat melindungi dia. Aku nggak punya alasan buat menyerang dia begitu saja. Itu sama saja melukai yang lain juga. Betul kan, Pak Winston? Sudah cukup. Semuanya perlu bukti. Cuma dari video saja nggak benar-benar membuktikan kalau Clinton sengaja. Proposalmu cukup lumayan, tapi keterlambatanmu hari ini itu juga faktanya. Bonus proyek akan dikurangi denda keterlambatan. Apa kamu keberatan? Dan kamu melakukan sesuatu dengan ceroboh. Apa-apaan itu? Nanti gimana aku bisa percayakan perusahaan? Kalau ini terjadi lagi, ayah akan kirim kamu ke cabang dan mulai jadi karyawan junior. Maaf Bu Sarah, karena kamu juga jadi dimarahin. Ayahku cuma bicara sembarangan saja, gak bakal hukum aku. Sementara kamu kerja keras demi proyek perusahaan. Pada akhirnya, keponakanmu terluka. Bahkan kamu juga didenda. Aku jadi merasa bersalah. Bahkan kamu juga didenda. Aku jadi merasa bersalah. Bibi jangan sedih. Seperti pepatah, yang jahat bakal dihukum. Paman jahat itu pasti bakal dihukum. Oke, Bibi dengarkan kamu.
Sekalian, pulanglah lebih awal. Soal proyeknya, kamu sudah banyak lembur. Hari ini, istirahatlah dulu. Dadah. Yo, bukannya ini Jimmy yang tadi disanjung sama Pak Guntur? Kamu begitu hebat, tapi masih naik motor rusak. Kamu pria jahat. Kamu tadi bilang gak ganggu aku dan pamanku lagi. Pembohong bakal selalu sial. Ada pepatah bilang, pria baik cepat mati, tapi sejahat hidup ribuan tahun. Kalian sepertinya nggak akan sempat lihat kesialanku. Aduh, sakit. Patah. Seni lututnya bergeser. Harus diperbaiki. Dokter, tolong tangani ya. Baik. Kamu mau apa? Nggak sakit kok. Silakan bayar. Suster akan ambil bahannya. Dia perlu penahan. Karena kita rekan kerja, aku bakal bantu kamu bayar. Tapi nanti kamu bayar aku lagi ya. Sudah aku bilang, anak nakal bakal terima hukuman. Sekarang percaya kan? Sakit sekali. Kenapa lagi kamu ini? Pergelanganmu bergeser. Tahan ya. Sakit. Halo, Pak Winston. Jimmy, Pak Guntur sudah setuju buat tanda tangan. Dia juga sangat menghargaimu. Dia minta kamu yang tangani proyeknya. Aku sudah berencana promosikan kamu jadi manajer proyek. Besok kamu ke HRD tanda tangan kontrak baru. Terima kasih, Pak. Saya nggak akan mengecewakan Anda. Hebat sekali, paman bakal jadi bos besar. Kalau gitu, Paman Bos mau ajak kamu merayakannya, oke? Oke. Bu Sarah, maaf menunggu lama. Gak apa-apa. Tapi tadi aku hampir sampai rumah. Waktu kamu ajak aku buat merayakan, aku jadi keluar lagi. Itu salahku. Aku cuma pikir mau traktir kamu saja. Lupa tanya apa waktunya pas. Aku cuma sembarang bicara, jangan anggap serius. Ayo. Kamu bilang suamimu di rumah sakit, jadi perlu gajimu. Aku sudah kasih kan? Kamu bilang gak ada yang jaga anakmu, jadi mau bawa dia kerja. Aku biarkan juga kan? Dan gantinya, aku dapat balasan apa? Pekerjaanmu berantakan, gak masalah. Tapi kamu gak bisa kendalikan anakmu buat masalah. Dia gigit semua lobak. Satu lobak, satu gigitan. Terus gimana aku bisa sajikan buat tamu, ha? Maaf, Bos. Titan itu cuma nakal saja. Dia nggak sengaja kok. Sudah cukup. Cepat bawa pulang putramu itu. Tempatku terlalu kecil buat kasih kamu sedekah. Bos, saya tahu saya salah. Tolong kasih saya kesempatan lagi. Saya janji, saya bakal perhatikan dia. Dia nggak bakal buat masalah lagi. Keluargaku bergantung sama gajiku ini. Supaya bisa tetap bertahan hidup. Kalau bos pecat aku, kami semua bakal mati kelaparan. Sudah. Biaya lobak akan dipotong dari gajimu. Kalau terjadi sekali lagi, kamu akan langsung kupecat. Velma pantas mendapatkannya. Aku gak pernah suka sama putranya itu. Terakhir kali dia curi pemantikku dan bakar taplak meja. Kalau bos sampai tahu, aku bisa takut sampai mati. Ku dengar putranya itu selalu buat masalah. Di sekolah dia selalu bertengkar sampai dikeluarkan. Sekarang lihat, semua gurunya baik-baik saja, tapi kita yang menderita. Majatika perlu air. Kenapa kalian diam saja? Cepat sedikit. Iya, segera. Nona Sarah, terima kasih ya sudah mau datang. Kakak ipar? Kakak ipar? Siapa suruh kamu ke sini? Ini restoran kelas atas tahu. Si miskin sepertimu apa bisa bayar? Pamanku sudah jadi bos besar. Dia punya uang tuh. Dasar bajingan kecil. Merasa sudah pintar ya? Apa aku tanya sama kamu? Berhenti.
Apa hakmu pukul anak kecil? Memang kamu itu siapa, ha? Apa hakmu ikut campur? Bajingan kecil itu putriku. Kalaupun aku pukul dia, kamu bisa apa memang? Cepat kesini kamu. Gak dengar ya? Apa-apaan kamu ini? Aku suruh kamu tuang air, bukan main trik begini. Maaf atas kondisi ini ya, sudah buat kalian terkejut. Maaf bos, tadi saya hilang keseimbangan. Silakan pesan. Aku pesan 2 halaman ini. Aku pesan 2 halaman ini. Pesan 2 halaman? Kamu gila ya? Apa kamu tahu berapa harga total buat semua makanan itu? Jangan pura-pura bersikap kaya sekarang, terus miskin waktu nanti nggak bisa bayar sama sekali. Kalau kalian merasa khawatir, boleh kok bayar duluan di awal? Bu Sera, tolong jangan seperti ini. Jamuan ini kan aku yang bayar. Itu kartu emas dari grup Holland kan? Jadi Anda ini Nona Sera. Kami merasa terhormat Anda makan di sini. Hari ini saya yang traktir. Bu Sera, putri sulung keluarga Jordan yang paling kaya. Apalagi yang kamu tunggu? Cepat sajikan makanannya. Iya. Dasar kurang ajar. Gak heran kamu berani makan di sini. Kamu nempel sama perempuan kaya. Mending bayar biasa saja. Gak ada angin, gak ada hujan. Mana bisa dapat gratis. Sudah aku bilang aku yang traktir. Jangan pakai uangmu. Kalau kamu gak enak hati, traktir aku lain kali ya. Jadi, dia kakak ipar yang kamu sebutin. Gak nyangka dia segalak itu. Tapi, dia bisa membesarkan anak yang manis dan pintar kayak Dita. Dita punya adik laki-laki. Kakakku dan istrinya itu suka anak laki-laki. Mereka gak peduli sama Dita, makanya dia sama aku. Gak heran, Dita begitu pintar. Dia dapat perlakuan yang begitu buruk. Untungnya, dia masih punya kamu sebagai pamannya. Kalau enggak, hidupnya akan begitu sulit. Oh iya, nanti kita bisa tanya kakak iparku soal anak yang hilang 8 tahun lalu di rumah sakit Kota Lontar. Bu Sera, coba ini. Sarang burung gula batu, menu spesial kami. Bagus untuk kulitmu. Sama hidangan penutup ini. Ini untuk menetralkan. Kakak ipar, sudahlah jangan repot-repot. Ada yang mau kami tanyakan? Iya, tanyakan saja. Tanggal 31 Juli 8 tahun lalu, aku melahirkan seorang anak perempuan di rumah sakit Kabupaten Lontar. Bayinya dicuri setelah lahir. Kudengar, kamu juga melahirkan di hari yang sama, di rumah sakit yang sama. Kamu tahu soal ini? Gimana? Itu benar-benar butuh usaha keras. Aku nggak tahu apa-apa. Mencuri bayi kedengaran seram. Aku nggak pernah lihat. Kalau aku lihat, pasti sudah kuhabisi mereka. Perutku tiba-tiba sakit. Kamu makan dulu saja. Aku ke toilet dulu. Halo, suami. Apa kita ninggalin jejak soal pencurian bayi waktu itu? Bukannya kita sudah sepakat buat rahasiakan selamanya? Kenapa kamu bahas sekarang? Kau pikir aku mau bahas? Mama kandung anak itu temukan aku. Dia Sarah Jordan, ahli waris grup Holland. Kalau keluarga Jordan sampai tahu, kita akan hancur. Bu Sarah mau ke toilet. Mama, aku mau itu. Itu buat tamu. Enggak, itu paman. Itu bukan tamu. Ma, aku mau. Aku lapar banget. Kenapa enggak ajak si kecil gabung? Lagian, kita nggak bakal habis. Asik.
Halo, Papa. Ada kabar soal Sonya? Aku segera ke sana. Aku harus pergi. Makasih sudah bantu aku hari ini. Iya, anak itu lebih penting. Mau makan apa? Man, jatuhkan titin. Oh, oke. Biar mamamu yang ambil. Kak, aku mau paman yang ambilin. Oke, jangan berteriak. Paman ambilin. Hentikan! Kamu numpahin sup panas ke aku. Paman bilang makan yang benar. Jangan buang-buang makanan. Aku cuma main-main. Marah. Anakku. Dasar anak kecil. Berani-beraninya kamu nakali anakku. Mau mati aku. Kakak ipar, mereka cuma main-main. Dia nggak sengaja. Kalau dia nggak sengaja, berarti kamu yang sengaja. Aku pikir kamu cuma nggak bisa nikah, nggak bisa punya anak. Lalu iri aku punya 2 anak. Kamu hasut anakku buat berantem. Lihat anakku, dia kepanasan. Kalau berbekas nanti, bisa ganti rugi. Bukan begitu, Titan kepanasan karena dia sendiri. Aku nggak sentuh dia. Kamu masih berani membantah aku. Kakak ipar, tenang dulu. Ini nggak ada hubungannya sama Dita. Pukulanmu nggak selesaikan masalah. Mending bawa Titan ke rumah sakit dulu, biar pengobatannya nggak telat. Anakku celaka di bawah penjagaanmu. Kamu harus bayar biaya pengobatannya. Aku cuma punya uang tunai 2 juta. 2 juta? Mana cukup? Kirim aku lebih. 8 juta. Cuma kepanasan dikit, lalu minta 10 juta. Anakku sangat tampan. Kalau dia ada bekas luka gimana? Terus, waktu yang aku buang buat dia ke rumah sakit. Ditambah keluarga kami rugi secara mental. 10 juta sudah murah buat kamu. Aduh, kamu kan pamannya Titan. Kamu sanggup pesan menu mewah, tapi nggak sanggup bayar tagihan rumah sakit. Oke. Aku transfer. Gajiku langsung habis. Bagus. Sekarang kita nggak perlu khawatir soal biaya hidup 2 bulan. Welma Zain, kamu dipecat. Apa? Bos, kenapa aku dipecat? Anak kesayanganmu ludahi di mangkok pelanggan, terekam kamera. Pelanggan telepon lembaga pengaduan komplain dan aku kena denda mahal. Oh, dan gak cuma kamu dipecat hari ini, tapi kamu juga yang tanggung kerugiannya. Berapa uang gantinya? 20 juta. Paman, apa Dita bikin kamu buang uang lagi? Enggak, kamu gak salah. Ini bukan salahmu kok. Papa, kamu bilang ada kabar soal Sonya. Di mana dia? Jangan buru-buru, duduklah dulu. Biar aku perkenalkan. Pria ini direkomendasikan oleh Pak Guntur, Master Sandi. Papa, walaupun kita lagi buru-buru cari Sonya, kita nggak bisa percaya semua hal. Tahayul itu nggak bisa diandelin. Menurut kamu, dia bisa hitung lokasi? Dia cuma pakai jari. Setidaknya dengerin dulu apa yang dia omongin. Aku nggak bisa cari lokasi seseorang, tapi aku sangat jago membaca takdir. 8 tahun lalu, sepasang suami istri dari kota Lontar datang kepadaku. Mereka sehat-sehat saja, tapi nggak punya anak. Ku baca ramalan mereka. Takdir mereka kesepian. 5 elemennya nggak seimbang. Ditakdirkan nggak punya anak. Tapi takdir ini bisa dipatahkan kalau mereka mengangkat anak yang dilahirkan pada akhir Juli. Anak ini dikasih keberuntungan dan ikatan keluarga, bisa bawa mereka dapat keturunan sendiri.
Apakah mereka menuruti saranku? Aku tidak tahu. Apa kamu tahu nama mereka atau alamatnya? Si istri cuma kasih tanda tangan dengan tulisan Zain. Yang lain aku tidak tahu. Sonyaku lahir di akhir Juli. Ini pasti ada hubungannya. Sayang, aku rasa ada yang gak beres. Pasti ada masalah sama anak itu. Dita Helmi, setiap kali aku pakai dia buat dapetin uang, pasti sial nyusul. Sekali 2 kali masih mending, tapi ini sudah 3 kali. Jangan-jangan dia itu pembawa sial. Ah, kamu ini masih sempat mikirin itu. Sekarang ini kita harus menutupi ini dulu. Aku dengar Jimmy bawa dia kerja setiap hari dan ketemu ibunya setiap hari. Kalau ketahuan, kita berdua bisa masuk penjara. Apa kita harus bawa dia balik? Sayang, Mama kangen banget sama kamu. Kakak ipar, kalian ngapain? Maksud kamu apa? Kita bawa anak kita pulang. Makasih udah jagain dia selama ini ya. Lukaku udah sembuh, aku bisa jagain dia sekarang. Tunggu kak. Kakak ipar, kamu nggak bilang ya? Aku sudah angkat Dita jadi anakku. Aku bahkan sudah kasih 3 juta buat tunjangan. Uang tunjangan apa? Kamu punya bukti? Jangan bohong. Kita orang tua kandungnya. Gimana mungkin kita jual anak kita cuma 3 juta? Hei, Jimmy adik kecil, jangan omong kosong. Kalau mau punya anak, nikahlah terus bikin. Ngapain nyuri punya aku? Aku nggak nyuri apa-apa. Jimmy, udah balikin aja anak mereka. Laki-laki gede nempel mulu sama anak kecil. Nanti pada ngira kamu pedofil. Diam kamu. Sekali ngomong lagi, akan kuhajar kamu. Cuma bercanda kok, emosian banget sih. Aku tuh mikirin kamu. Bawa anak ke kantor tiap hari. Gak berterima kasih banget. Iya kan semuanya? Iya. Jimmy, kamu pikirin dong perasaan mereka. Ngambil anak orang itu kayak motong hati mereka. Tapi apa? Bagaimanapun, dia kan anak mereka. Kenapa kamu nggak mau lepasin? Jangan-jangan Pak Clinton bener. Tunggu, aku jadi ingat. Dulu aku pernah melihat Jimmy peluk Dita. Dita, kamu bintang keberuntunganku. Kalian ini ngomong apa sih? Waktu itu, dia bantu aku ngolah data. Aku senang aja, cuma begitu. Jangan mikir jorok begitu dong. Oke. Walaupun itu benar, kamu tetap nggak boleh simpan anak mereka. Berhenti debat. Tanya saja anaknya mau apa. Aku mau tinggal sama paman, gak mau pulang dan dipukuli. Aduh, anak sendiri malah melawan dalam hitungan hari. Sebenarnya trik apa yang kamu mainkan? Kalau ada orang tua pukul anaknya beberapa kali itu, maksudnya cuma untuk mendidik. Enggak, ini nggak boleh. Ayo telepon polisi dan lihat apa kata mereka. Aku nggak punya surat adopsi yang legal. Aku nggak bisa pertahankan Dita. Anaknya boleh pulang sama kalian. Tapi aku sangat suka dia. Siapa yang tahu kapan aku bisa lihat dia lagi. Biar aku belikan dia hadiah dulu. Kalian bisa jemput dia malam ini. Baik, kita setuju. Biar saja dia beli. Titan kita juga masih kurang baju. Oke. Nanti kami akan datang. Tapi jangan berani sembunyikan anakku ya. Wah, orang kaya memang makan enak ya. Lihat, merek luar negeri. Titan. Sini. Makan, ayo makan. Tunggu. Labelnya sudah dipotong. Gimana bisa kita kembalikan? Dia jaga-jaga sama kita. Kalau begitu jual online bekas aja. Lebih baik daripada nggak dapet. Ini dari Bibi Sera. Kamu nggak boleh jual. Punyamu itu punyaku. Aku lahirkan kamu dan besarkan kamu. Setiap helai rambutmu bahkan punyaku. Paham? Istriku kamu nggak apa-apa. Kamu ini nggak lihat ibumu jatuh. Cepat ambil minyak angin.
Istriku, kamu baik-baik aja kan? Aduh. Ngeselin banget sih. Kesel sekali lihat kamu ini. Aku bilang obat, dan kamu coba bawa minyak. Hah? Mana perbannya? Kamu nggak pernah pakai otak. Kita nggak bisa lawan dia. Aduh. Pergilah, apa nggak baik ibu dan ayah ajak kamu main? Aku nggak mau main. Aku mau Paman dan Bibi Sera. Dita, baiklah. Papa akan carikan kamu paman dan bibi yang lebih baik dari mereka. Kalau kamu ketemu mereka, kamu nggak akan kangen lagi. Ya, ayo. Nah, sampai itu dia. juga. Ini anak perempuan kamu. Gimana? Cantik kan? Dia umur 8 tahun, penurut dan bisa kerja. Ayo, berbalik untuk paman, biar dia lihat. Oh, anaknya agak malu-malu. Gak apa-apa, nanti bisa diajarin. Nak, main dulu ya. Aku mau ngobrol sama ibu dan ayahmu. Pergi dulu sana. Main dulu sana. Dita, kamu ingat cara pakainya? Aku ingat. Sembunyiin ini baik-baik, jangan sampai yang lain lihat. Kalau orang tuamu perlakukanmu buruk, pakai ini untuk hubungi Bibi Sera. Bibi Sera nanti akan datang selamatkan kamu. Iya. Laporanku sudah selesai. Selanjutnya, aku persilakan Bu Sera atur kerja untuk kuartal baru. Hei, lihat ini kualitasnya. Nggak gampang besarkan dia. Aku minta 30 juta. Aku nggak minta banyak. Baiklah, 30 juta. Deal, aku ambilkan uangnya. Cepat. Mana dia? Dia kabur. Kejar dia. Dita. Dita Helmi, keluar! Atau aku bunuh kamu! Dita, kamu nggak tahu kan, di sini ada tikus di mana-mana. Kalau sekali digigit, seluruh tubuhmu bisa busuk. Hei, aku lihat kamu. Hei, nggak ada orang. Dita, kamu baik-baik saja? Bibi Sera. Laporanku sudah selesai. Selanjutnya, aku persilakan Bu Sera atur kerja untuk kuartal baru. Maaf semuanya, aku ada urusan pribadi. Gimana kamu bisa nemuin kita? Aku lihat kamu buru-buru keluar. Aku tahu pasti ada sesuatu. Lain kali, langsung kasih tahu aku ya. Aku khawatir kamu celaka. Aku khawatir Bu Sera celaka. Paman khawatir sama Bibi Sera. Paman juga khawatir sama Dita. Kamu Paman Dita Helmi kan? Tanda tangan di sini ya. Anaknya bisa ikut kamu dulu. Baik. Lalu kakak dan iparku bagaimana? Mereka jual anak sendiri. Itu perdagangan anak. Mereka sudah ditahan. Tunggu putusan pengadilan. Lalu bagaimana dengan masa depan anaknya? Kamu keluarganya kan? Iya, kamu bisa asuh dia sementara. Setelah hukumannya selesai, dia akan masuk panti asuhan. Mereka juga akan cari keluarga angkat yang cocok nanti. Terus, bisa nggak aku sebagai pamannya angkat dia? Kamu sudah menikah? Belum. Menurut hukum, laki-laki yang belum pernah menikah nggak boleh adopsi. Ini juga untuk perlindungan anak. Terus, gimana kalau dia sudah menikah? Bu Sera, demi adopsi Dita, kamu nikah sama aku. Itu pengorbanan yang terlalu besar. Atau kita cari cara lain aja gimana? Kalau ada cara lain, polisi pasti kasih tahu. Ayo, aku nggak takut. Kamu takut apa? Apa kamu mau lihat Dita kembali ke sarang serigala itu? Wah, rumah
bibi Sera gede banget dan cantik. Dita sudah diadopsi. Mulai sekarang, kamu harus panggil aku Mama. Mama, berarti Paman jadi Papa. Bu Sera, aku dan Dita sudah ada tempat tinggal. Tinggal di sini cuma merepotkan kamu saja. Dita kan anak angkatku yang sah. Aku punya kewajiban kasih dia hidup yang lebih baik. Lagi pula, rumahku kan besar. Kamu gak usah tertekan. Tempat tidurnya gede banget. Nanti malam aku mau tidur sama Mama dan Papa. Dengar cerita kelinci kecil. Dita, nanti malam Paman yang cerita. Jangan ganggu Mama, oke? Tapi katanya anak-anak lain Mama dan Papa harus tidur bersama. Ini... Baiklah, malam ini Mama dan Papa tidur sama kamu. Hore! Kamu belum tidur ya? Bu Sera, aku nggak bisa tidur. Mulai sekarang, jangan panggil aku Bu Sera. Panggil aku Sera. Sama aku, nggak perlu tegang-tegang. Demi Dita, kita harus jadi orang tua yang baik. Kalau dia sadar ada yang nggak beres, kan nggak baik. Oke, Bu Sera. Tadi kamu panggil aku apa? Sera. Kalian berdua lagi ngapain? Kalian berdua lagi ngapain? Pak Winston, dasar kau, bocah kurang ajar. Papa, aku sudah nikah sama Jimmy. Kami urus suratnya kemarin. Jimmy, aku ternyata salah menilaimu. Aku izinkan Sera bantu kamu karena besarin anak sendirian itu susah. Tapi aku nggak menyangka kamu ternyata sangat kurang ajar. Papa, bukan begitu. Aku rasa Jimmy itu teguh, jadi aku suka dia. Cuma kenal beberapa hari, kamu tahu dia laki-laki seperti apa? Cuma beberapa hari, dan kamu langsung buru-buru menikah. Masa aku nggak tahu? Jimmy itu teguh dan bisa diandalkan. Kerja serius dan tanggung jawab. Aku sudah pilih dia. Pak Winston, aku benar-benar kagum sama Bu Sera. Aku bersumpah akan memperlakukannya dengan baik seumur hidup. Cinta apaan? Laki-laki nggak ada yang baik. Pih. Papa kan juga bilang Jimmy itu orang baik. Kalau aku sama dia, Papa bisa tenang. Lihat, kami bahkan adopsi Dita. Dita kan lucu banget. Biar dia jadi cucu perempuanmu. Itu bagus kan? Papa, apa Papa tahu? Dita dan Sonia memang ada hubungan. Gak cuma lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama, tapi juga di rumah sakit yang sama. Kalau Sonia tahu dia punya saudara seperti ini, dia pasti seneng banget. Hari yang sama, rumah sakit sama? Berarti kamu pasti salah. Dulu, waktu ayah selidiki keberadaan Sonia, sudah keperiksa dengan jelas. 8 tahun lalu, rumah sakit Kota Lontar, tanggal 31 Juli, cuma kamu yang melahirkan hari itu. Apa? 8 tahun lalu, di Kota Lontar kan cuma kabupaten kecil yang miskin, masih terbelakang. Bagian kebidanan cuma ada beberapa orang, catatannya juga sangat tipis, kebolak-balik sampai rusak, bahkan hafal di luar kepala. Jadi, nggak mungkin salah. Kalian dengar gak? Katanya Jimmy dan Bu Sera mau nikah. Sudah aku bilang, Jimmy ini niatan jahat. Ternyata dia mengincar Bu Sera. Si kampungan itu memang punya akal. Bawa anak, tapi bisa menangin hati Bu Sera. Mau bilang apa tadi? Katakan lagi. Kita lagi ngobrolin soal pernikahan Jimmy dan Bu Sera. Pak Winston lagi siap-siap pernikahan dan tentuin tanggal. Hal ini sudah diketahui seantero perusahaan. Kamu gak tahu? Aduh, ada yang tiap hari sombong bilang dia calon menantu. Sekarang harapannya pupus. Kamu tahu kan siapa Bu Sera? Masa dia beneran suka sama si kampungan itu? Nanti beberapa hari lagi, dia sadar lalu usir Jimmy dari rumahnya. Jimmy Helmi, berani-beraninya merebut wanitaku. Nanti kamu akan hancur sendiri. Pih. Sayang, sekarang gimana? Dita Helmi diadopsi paksa sama keluarga Jordan. Itu kan namanya bom waktu. Sebelum identitasnya ketahuan, kita harus lari sejauh mungkin. Kalau tahu begini, 8 tahun lalu seharusnya aku cekik saja anak itu. Udahlah, ayo. Kalian mau apa? Kami sudah selesai masa tahanan. Dilepas sama kantor polisi. Kamu gak berhak hentikan kami.
Aku mau tanya satu hal. Apakah Dita Helmi anak kandungmu atau dia diambil dari rumah sakit? Ngomong apa sih kamu? Tentu saja dia anak kandungku. Tapi kami periksa catatan rumah sakit Kota Lontar 8 tahun lalu tanggal 13 Juli. Gak ada catatan kelahiranmu. Kakak ipar, tolong katakan yang sebenarnya. Sayang, apa kamu masih ingat waktu aku melahirkan? Aduh, kamu salah ingat tanggal. Waktu itu, akhir bulan Juli Imlek. Rumah sakit pasti catat kalender Masehi. Terus ulang tahun Masehi Dita tanggal berapa? Itu 8. Sudah. Kan sudah lama banget. Siapa yang bisa ingat jelas? Anak perempuan kayak gitu, ngapain diingat-ingat? Kayak mau rayain ulang tahun dia saja. Iya, yang penting kami nggak mau anak ini. Apapun yang terjadi, jangan datang ke kami. Sudahlah. Mungkinkah Dita beneran bukan anakku? Dasar anak sialan. Buang-buang baju bagusku. Furnitur bagusku dijual murah buat pembelinya. Bener-bener deh. Udah cepet, lebih cepat. Suatu hari nanti, ku buat dia bayar. Ini semua salahmu kan? Tukang ramal bilang kamu boleh adopsi 1, tapi kamu malah nyuri dari rumah sakit. Sekarang jadi masalah besar. Salahkan ini, salahkan itu. Jangan Helmi, kamu nggak punya nurani. Bukannya aku melakukan itu buat nerusin keturunan keluarga Helmi. Terus soal nyuri anak, kamu juga setuju? Kalau kamu nggak setuju, memang aku bisa pergi sendiri. Kalau kamu nggak ngomong duluan, nggak mungkin aku setuju. Kalian lagi sibuk ya? Aku tadi ngetok, kalian nggak dengar. Kamu ini siapa? Pergi sana. Aku boleh perkenalkan diri dulu? Aku rekan kerja Jimmy. Waktu singkat, jadi aku nggak akan berbelit-belit. Barusan di luar pintu, ku dengar semuanya dengan jelas. Dita Helmi, itu anak perempuan Bu Sera yang hilang, dicuri sama kalian berdua. Kami mohon, jangan telepon polisi. Kalau kami di penjara, nggak ada yang urus anakku. Iya. Kamu mau apa? Berapa duit? Kita bisa bahas. Asal kamu nggak bocorin ini semua. Jangan panik. Kalau aku mau telepon polisi, nggak mungkin aku masuk. Asal kalian mau bantu satu hal, aku janji apa yang aku dengar akan tetap kusimpan. Ini bukannya nggak baik. Mereka belum temukan soal pencurian anak itu. Kalau kita lakukan ini, bukannya cari masalah. Pikir baik-baik. Kalau ini berhasil, Jimmy si brengsek itu akan diusir sama keluarga Jordan. Nanti keluarga Jordan bahkan gak akan peduli Dita. Gimana bisa temukan identitas aslinya? Tunggu saja Jimmy. Kali ini akan kubuat kamu pergi dari grup Holland untuk selamanya. Jangan tegang. Bahkan kalau Clinton gak suka sama kamu, dia gak akan buat masalah saat rapat. Terima kasih, Bu Sera. Kamu lupa lagi. Panggil aku Sera saja. Lagi pula, di depan mata orang lain, kita sudah menikah. Sera. Kalau gitu, mulai sekarang, aku panggil kamu Jim. Kalau memang kita cocok, bersamamu mungkin gak buruk. Enggak, aku sudah janji di hidup ini cuma mencintai Fergisando. Gimana aku bisa berubah? Ada apa, Sera? Enggak ada. Rapat sebentar lagi mulai. Ayo masuk. Proyek kerjasama Grup Holland dan Grup Guntur, bagian desainnya sudah selesai sepenuhnya. Konstruksi akan dimulai minggu depan. Selanjutnya akan kujelaskan rincian pengaturannya. Pertama tentang celaka. Blueprint proyek kita bocor di internet. Benar, sama persis seperti draft awal yang diumumkan minggu lalu. Jimmy, ada apa ini? Kamu nggak tahu kebocoran blueprint bisa jadi kerugian besar. Aku nggak bocorin materi proyek apapun. Untuk kerahasiaan, komputer kerjaku selalu offline. Aku percaya karakter Jimmy. Dia nggak mungkin lakukan hal kayak gitu. Bocorin blueprint, itu pencurian rahasia dagang. Aku pikir kita harus telepon polisi. Di luar ada 2 orang, katanya kakak Pak Jimmy. Mau ketemu Pak Jimmy. Ini perusahaan, bukan pasar. Gak bisa sembarangan ketemu orang. Pulangkan mereka. Siapa? Hei kalian. Kalian ngapain di sini? Aku lagi rapat, pulanglah. Aduh, adikku sayang. Kamu dibohongin.
Orang yang pegang blueprint itu, dia nggak bayar, langsung kabur. Cepat telepon polisi buat tangkap dia. Itu penipuan. Iya. Tolong jelaskan. Blueprint apa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan ini? Mana ada omong kosong? Kamu lupa ya? Kamu bilang mau adopsi Dita. Kasih kami biaya asuh. Iya kan? Kamu bilang lagi kurang duit. Tunggu sampai blueprint itu terjual, baru kasih kami duit. Aduh, bukan maksud kakak maksa, cuma soal duit, nggak kunjung sampai. Jadi aku sama istri datang buat tanya. Sekarang sudah jelas, Jimmy lah orangnya yang mencuri dan menjualnya. Jimmy, aku sangat percaya padamu. Kuserahkan semua proyek yang berkaitan sama perkembangan Guntur sepenuhnya ke tanganmu. Begini cara membalas kepercayaanku. Proyek ini juga menyangkut kelangsungan grup Holland di pasar. Kalau benar kamu pelakunya, Jimmy, aku nggak akan maafin kamu. Tolong percaya aku semuanya. Aku benar nggak jual blueprintnya. Adopsi Ditaku. Ikutin prosedur hukum. Nggak perlu sama sekali biaya asuh. Apalagi jual blueprint. Kakak ipar, bicaralah yang jujur. Siapa yang suruh kalian fitnah aku? Bicaralah yang jujur. Siapa yang suruh kalian fitnah aku? Fitnah apa? Ini kan kakakmu sendiri. Mana mungkin dia bohong buat sengaja jebak kamu. Semua bukti ada di sini. Berani sekali kamu bilang fitnah. Mana buktimu? Aku Jimmy bersumpah pada langit kalau aku pernah lakukan itu demi uang, biar aku mati mengenaskan. Kalau jual blueprint bukan demi uang, berarti kamu pasti mata-mata. Iya. Sejak dia datang ke perusahaan, sudah menjilat Bu Sera. Anak itu sampai seperti anaknya sendiri. Kalau dipikir-pikir sekarang, mana mungkin itu kebetulan. Pasti sudah direncanakan lebih dulu. Sengaja semua cuma untuk mendekati Bu Sera, nipu project, dan siapin semua buat ini. Aku sudah lama kenal Jimmy. Aku paling tahu karakternya. Dia nggak mungkin sengaja dekati aku. Sebenarnya Pak Jimmy baik banget. Siapapun kesusahan, dia akan selalu bantu. Aku percaya karakternya. Kalau dia mata-mata, berarti gak ada pria baik lagi. Cukup. Bagaimanapun juga, 2 investasi gagal perusahaan juga karena kamu. Perkara ini akan kulaporkan ke polisi dan kita urus semuanya di pengadilan. Terkait keputusan pengadilan nanti, kita tunggu saja keputusannya. Pak Guntur, tolong tunggu. Aku jamin dengan reputasiku dan semua saham yang kumiliki, Jimmy nggak pernah melakukan hal yang merugikan perusahaan. Baiklah, kalau begitu untuk sementara kami kasih kesempatan buat Bu Sera. Sementara ditangguhkan untuk diselidiki. Kalau ternyata memang Jimmy, kami gak akan segan-segan. Kamu, gimana cara kerja otakmu? Sembarangan pakai saham sendiri buat jaminan. Emosi sedikit langsung gak peduli apapun. Gak heran pria pada suka menipumu. Maksudmu apa? Sudah sampai titik ini, akan kuberitahu kebenarannya. Mantan suamimu yang katanya kamu kabur bersamanya sampai kamu berani memutus hubungan keluarga, dia itu sebenarnya sepenuhnya penipu. Gak mungkin. Gak mungkin? Oke, kemari dan lihat ini. Ini, lihat. Ini dia. Termasuk kamu dan lainnya. Dia tipu lebih dari 10 nona kaya cuma untuk dapetin uang dari kalian semua. Enggak mungkin. Dia nggak mungkin lakukan ini padaku. Semua ini aku yang selidiki sendiri. Karena setelah Sonya hilang, kamu terlalu menderita. Papa nggak tega. Jadi, kututupi darimu. Sekarang, kamu harus tahu kebenarannya. Gimana mungkin? Jelas dia bilang dia cuma cinta aku. Sera, kalau kamu gak merubah sikapmu dalam cinta, kamu akan terus sengsara. Kamu akan terus terjatuh ke dalam jebakan. Baik, walaupun dia menipuku, itu gak bisa buktikan Jimmy juga begitu. Kamu ini ya, kamu benar-benar susah dikasih tahu. Sampai sekarang, kamu masih gak paham juga. Mulai sekarang, jangan keluar dari sini. Introspeksi diri. Kalau sudah berpikir jernih, baru keluar. Pergi! Kuperingatkan kamu, jangan pernah muncul lagi di depan anakku. Kalau tidak, kuhabisi kau. Dita, maafin Paman ya. Kita mungkin harus tinggalkan Bibi Sera untuk sementara. Paman jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja.
uang ini dan pergi. Cuma segini? Bisa buat apa? Kerja sama kita harusnya saling menguntungkan. Aku nggak seharusnya keluarkan uang dari kantongku sendiri. Ku peringatkan kalian, pergi sekarang dan jangan pernah ketemu lagi. Di perusahaanmu barusan, ku dengar semuanya. Siapapun yang jual blueprint itu dapat uang. Kamu harus bagi setengahnya dengan kami. Ku peringatkan ya, berhenti bicara sembarangan. Aduh, ada yang gigit aku. Aduh. Kamu gila? Nggak kasih uang malah mukulin anak orang. Kalau kamu nggak kasih penjelasan, aku nggak terima. Kenapa kamu nggak bilang anakmu itu sialan? Terus serangan di jalan aku. Orang macam apa yang lakukan itu? Bersihkan mulut kotormu. Kalau berani hina anakku lagi, akan ku bongkar semua perbuatan kotormu. Ku biarkan bosmu tahu yang jual blueprint itu kamu. Lalu kamu tamat. Baik, silakan. Lalu akan ku bongkar soal pencurian anak. Mari kita hancur bersama. Ayo pergi. Jimmy dijebak. Oh, dia beneran kebohong padaku. Oh, pengkhianat yang diusir dari perusahaan masih berani balik. Semuanya hati-hati. Nanti ada yang mencuri lagi nih. Tentu saja aku berani kembali. Karena aku temukan sebuah bukti yang buktikan aku nggak bersalah. Pembocor sebenarnya adalah kamu. Aku? Kamu gila ya? Nggak temukan orang buat kambing hitam jadi ngomong sembarangan. Menggigit semua orang. Kamu bilang itu Pak Clinton kita. Mana buktinya? Buktinya ada di komputer Clinton. Kamu berani serahkan? Baiklah, periksa semau kamu. Kalau benar-benar temukan sesuatu, akan kupanggil Jimmy kakek. Aku sudah hapus semua jejak sampai bersih. Gimana mungkin masih ada yang tersisa? Gimana bisa nggak ketemu? Alamat email pengirim ada di sini. Sudah setengah jam. Kamu ini nyari apa? Bu Sera, kenapa kamu gak mau nyerah? Lelaki kayak gini gak layak diusahain sama kamu. Tapi lihat aku. Jangan sentuh baby Seraku. Ketemu. Komputer inilah yang kirim semua emailnya. Lihat. Bukankah ini email pribadi Pak Clinton? Kontaknya memang perusahaan saingan Holland. Dan lihat tanda tangan ini. Pakai nama Pak Jimmy. Beneran fitnah ternyata. Dia maling teriak maling. Ini terlalu jahat. Gak mungkin. Kan sudah gua hapus. Sampai titik ini, apalagi yang mau kamu katakan? Enggak, Bu Sera, enggak. Aku bisa jelasin. Perusahaan akan gugat kamu soal pencurian rahasia dagang. Mau jelasin apapun, simpan buat hakim. Security. Ayo ikut kami. Bu Sera, Sera. Aku lakukan semua ini buat kamu. Lihat aku. Akulah orang yang paling kamu sayang, Sera. Bilangnya sayang aku, tapi di belakangku ngehancurin masa depan perusahaanku. Tuduhan itu gak akan kubiarkan. Bu Sera, Sera, Sera. Ini buat Dita ya? Iya, ini khusus disiapkan buat kamu. Gimana? Dita suka nggak? Aku suka. Kalau begitu, kalian istirahat dulu. Aku tidur di ruang tamu saja. Jim, Papa, kamu janji. Kita keluarga. Kita harus tidur bersama. baju-baju ini awalnya disiapkan buat Sonya. Kalau dia yang pakai, apakah akan mirip? Mama, kenapa? Nggak apa-apa, cuma merasa Dita kelihatan cantik sekali pakai baju ini. Oh iya, nanti supir akan anterin aku ke perusahaan. Kamu juga ikut ya? Kalau begitu, nanti aku bikin kamu repot. Kamu masih saja basa-basi sama aku. Kenapa Papa dan Mama perkembangannya lambat banget ya? Enggak, aku harus bantu mereka. Papa, kenapa? Sejak kemarin, Papa kelihatan tegang banget. Aku baik-baik aja kok. Papa tegang. Soal Mama ya? Enggak. Terus, Papa suka Mama nggak? Enggak. Tapi kalau Papa nggak suka Mama, kenapa nikah sama dia? Bu Sera itu wanita baik. Tapi Paman cuma lelaki biasa. Paman nggak pantas buat Bu Sera. Papa, guruku pernah kasih tahu, orang itu harus percaya diri. Kalau aku aja ngerti, masa Papa enggak? Dita, jangan ngomong sembarangan. Lagi ngobrol apa sih? Seneng banget kelihatannya.
kami lagi ngomong sarapan pagi ini enak banget, iya kan? Papa, nggak boleh bohong. Kami tadi jelas ngomongin soal Papa suka Mama atau enggak. Enggak, Dita. Jangan ngomong sembarangan. Terus Papa suka Mama nggak? Tentu saja suka. Terus Mama suka Papa nggak? Coba kamu tebak. Dita yang tebak, iya. Nona, kita sudah sampai. Tunggu, Sarah. Aku mau bilang, aku suka kamu. Aku mau bareng kamu. Bukan bareng Dita, tapi beneran. Oke, Apa? aku bilang, aku setuju. Sebenarnya, aku sudah suka kamu dari dulu. Tapi aku gak bisa move on dari almarhum suamiku. Kami janji cuma mencintai satu orang seumur hidup. Terus kenapa? Tapi aku gak nyangka dia cuma bohong ke aku. Dia mendekati aku cuma demi uang. Sarah, jangan khawatir. Aku pasti gak kayak gitu. Aku suka kamu karena kejujuran dan kebaikanmu. Itu gak ada hubungannya sama statusmu sebagai anak keluarga Jordan. Kalau kamu gak percaya, aku bisa bersumpah kalau aku bohong. Aku percaya kamu. Mulai sekarang, kamu dan aku akan jadi Papa dan Mama Dita. Kita beneran jadi keluarga. Bagus banget. Dita akhirnya punya orang tua yang sayang Dita. Awas! Papa, Kalian baik-baik aja? Sakit gak? kami nggak apa-apa. Kami cuma kaget. Aku tadi lihat tanda lahir Dita. Dia beneran Sonya. Dia anakku. Tanda lahir? Bagaimana mungkin? Beneran. Aku nggak tahu kenapa, tapi tadi Dita bersinar cahaya emas. Di lengannya muncul tanda lahir yang sama kayak Sonya. Tapi sebentar saja, terus hilang. Bagaimana mungkin? Bu Sarah, sampel yang kamu kirim, hasil DNA-nya sudah keluar. Mungkinkah Dita beneran bukan anakku? Aku tahu sifat kakak dan kakak iparku. Mungkin mereka berbohong ke kamu. Kenapa enggak tes DNA langsung aja? Hasilnya menunjukkan kamu dan Dita Helmi, ibu dan anak kandung. Sonya, dia beneran anakku. Aku akhirnya menemukannya. Pengantin-pengantin sudah datang. Selamat datang di pernikahanku dengan Sarah. Cium.